Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 4 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Carolus Borromeus. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan kita bersama keluarga di akhir pekan ini selalu diberikan rahmat, kesehatan, kegembiraan, dan sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Carolus Uskupmu. Semoga Engkau senantiasa memperbarui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sebuah pesta atau event, panitia atau tuan pesta biasanya mengklasifikasikan para tamu menjadi beberapa kategori. Ada tamu VIP, tamu khusus lain, dan tamu umum. Jenis kursi yang disediakan untuk setiap kategori tamu juga berbeda. Demikian juga fasilitas yang diterima. Para tamu istimewa tidak perlu mengantri atau berdesak-desakan untuk mengambil hidangan karena sudah ada yang mengantar bagi mereka. Mereka juga akan ditemani secara khusus oleh tuan rumah untuk bercengkrama, untuk berdialog, dan untuk saling sapa satu sama lain. Hal seperti ini wajar terjadi dalam hidup bermasyarakat. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika hal itu wajar dalam hidup bermasyarakat, termasuk juga dalam masyarakat Yahudi, menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus mengkritik para tamu yang menduduki tempat kehormatan?
perlu kita pahami bahwa semua pesta itu berlangsung lama, bisa selama 7 hari. Banyak orang akan datang dari berbagai tempat, dari manapun, dan orang tidak tahu siapa yang akan datang termasuk status sosial ataupun kedudukan para tamu itu. Begitu yang lebih penting datang tentu akan menggeser tamu yang status sosialnya dipandang lebih rendah. Saudari-saudaraku yang terkasih, yang dikritik oleh Yesus adalah sikap tamu yang merasa dirinya paling terhormat dan merasa berhak menduduki tempat kehormatan itu. Harga diri yang tinggi dan sikap gila hormat justru akan mempermalukan diri sendiri. Tuhan mengingatkan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui pengajaran dan kisah dari sabda Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk sadar diri, siapakah diri kita ini, dan bagaimana saya harus memposisikan diri di dalam masyarakat. Jika orang menghormati kita karena status, maka ketika status itu berubah akan hilang. Orang tidak lagi menghormati kita. Maka jangan menggunakan status untuk mencari keuntungan dan kehormatan. Orang sepantasnya menghormati kita karena kualitas hidup kita dan arti hidup kita bagi mereka. Pribadi-pribadi kita ini yang baik. Bukan karena pangkat, bukan karena status, bukan karena derajat, tapi memang karena diri kita ini yang baik. Dan Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan melalui Santo Carolus Borromeus yang hari ini kita peringati bersama. Ia adalah pribadi yang rendah hati, yang dalam hidup dan karya pelayanannya sungguh menunjukkan kerendahan hati itu. Maka kita semua pun juga dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya.
Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.